Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Haq. NIM saya F0112511148. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan hasil daripada proyek saya, yaitu berupa makalah yang akan saya presentasikan melalui media PPT di depan saya. Nah, jadi judul yang saya ambil itu adalah Sastra sebagai Media Kesadaran dan Perlawanan Sosial. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Karena karena pribadi saya, karena saya adalah mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia dan memang ketertarikan saya dalam dunia sastra. Nah, memasuki pada pembahasan yang pertama, ada kalimat yang mengatakan sastra itu tidak lahir dari ruang hampa. Inilah yang kemudian yang mendasari pemikiran saya bahwasanya sastra itu bisa menjadi media kesadaran sosial dan perlawanan sosial. Karena memang sastra tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sastra itu lahir. Sebenarnya sejatinya sastra itu adalah penggambaran realitas sosial. Jadi dalam karya sastra itu dituangkan gagasan mengenai realitas atau kondisi sosial yang terjadi di lingkungan kita masing-masing atau di lingkungan pengarang itu. Nah, dalam hal ini tuh, atau realitas atau kondisi sosial yang terjadi, baik itu meliputi soal pengalaman pribadi, kegelisahan atau keresahan, atau bahkan penindasan yang terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Nah, dalam pendahuluan ini saya itu punya 2 poin, yaitu sastra tidak sekedar menjadi sarana hiburan, terus sastra menjadi media kesadaran dan penggerak dalam masyarakat. Nah, memang betul teman-teman bahwasanya sastra itu tidak sekedar atau tidak sesempit sebagai sarana hiburan, karena sejatinya sastra adalah realitas sosial yang menggambarkan kondisi di lingkungan kita, yang dimana penggambaran itu akan menjadi media penyadar atau media yang mampu membantu kita untuk sadar dan ikut turut melakukan perubahan. Nah, memasuki pada subjudul yang pertama yang berjudul Hakikat Kesadaran Sosial dalam Sastra, itu saya memulai dengan pertanyaan, jika sastra tidak lahir dari ruang hampa, maka di mana dia lahir? Nah, dia lahir dari kondisi masyarakat atau realitas masyarakat, yang dimana masyarakat yang mengalami penindasan, ketidakadilan, ataupun hal-hal yang tidak baik-baik saja, itu kemudian menjadi dasar atau gagasan dari pengarang yang berhubungan dengan poin yang kedua, itu menjadikan pengarang atau yang melihat hal itu atau yang merasakan hal itu, yang dalam hal ini adalah pengarang karya sastra itu sendiri, itu beranggapan atau menjadikan karya sastra sebagai media untuk menuangkan gagasan dan kritik sosial terhadap lingkungan sekitar mereka. Nah, jika kita mengacu kepada satu tokoh mengenai kesadaran sosial, maka saya mengacu kepada Marx. Nah, Marx ini berpendapat teman-teman bahwasanya kesadaran sosial itu lahir atau terbentuk dari realitas kehidupan di masyarakat, yang kemudian nantinya akan menjadi kesadaran kelas. Nah, jikalau satu masyarakat atau dalam suatu elemen atau golongan dalam masyarakat itu merasa bahwa dirinya itu mengalami suatu ketidakadilan atau ketidakjelasan atau tidak sedang baik-baik saja, lantas ia memahami atau sadar akan hal itu, maka itu akan berubah menjadi kesadaran kelas. Dan media sastra itu bisa menjadi media mereka untuk menumbuhkan kesadaran atas masyarakat, atas ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami. Nah, lebih lanjut lagi teman-teman, pada tokoh yang kedua, terkhususnya di sini Iwan Watt, yaitu seorang kritikus sastra, ia berpendapat bahwasanya karya sastra, terkhususnya dia membahas novel di sini, itu menjadi cermin realitas sosial masyarakat modern. Jadi pada setiap zaman, setiap generasi itu menggambarkan sesuai zamannya masing-masing. Jadi anggap saya itu mengalami suatu penindasan di zaman saya berupa pembungkaman ekspresi misalnya, maka saya menggambarkan sesuai zaman saya. Terus
kenapa bisa menjadi cermin realitas sosial masyarakat modern, kata Iwan Watt, karena karya sastra itu merepresentasikan kehidupan nyata melalui unsur-unsur karya sastra, baik itu melalui unsur tokoh, latar, ataupun genre yang yang disajikan oleh karya sastra itu tersendiri, baik itu novel. Terus yang kedua ada subjudul sastra sebagai perlawanan sosial. Nah, sastra sebagai perlawanan sosial, kenapa saya mengambil subjudul ini? Karena tadi kan kita sudah membahas mengenai hakikat kesadaran sosial. Kemudian hakikat kesadaran sosial ini nantinya akan beralih atau akan memicu yaitu perlawanan sosial. Jadi setelah kita menyadari bahwasanya realitas atau kondisi yang kita alami itu ada penindasan atau ketidakadilan, maka kita bisa memilih. Kita bisa memilih, kan sudah timbul kesadaran sosial. Terus kesadaran sosial ini kita apakan? Kita bisa memilih, kita tetap memilih diam melihat penindasan atau ketidakadilan, atau melawan atas ketidakadilan dan penindasan tersebut. Nah, memang teman-teman, sejatinya karya sastra itu dalam masyarakat sudah menjadi wadah ekspresi dan wadah perjuangan. Banyak karya sastra itu menjadi wadah bagi penggambaran realitas sosial atau perlawanan atau menyinggung soal ketidakadilan yang terjadi pada zaman mereka. Nah, perlawanan ini muncul dalam berbagai rupa, baik secara jelas pesannya ataupun tersirat pesannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya memang sastra itu media penyampainya adalah bahasa, yang dimana bahasa yang ini atau kata-kata yang kita susun ini menjadi sebuah kalimat, itu menjadi senjata yang daya guncangnya itu teman-teman tak kalah dengan bom di peperangan. Terus saya membahas di sini ada tahap pembaca karya sastra ini yang tadi saya sebutkan, bahwasanya tahap pertama itu kita membaca karya sastra. Setelah kita membaca karya sastra, kita timbul pemahaman atau timbul kesadaran sosial. Yang ketiga, kesadaran sosial itu memicu kemudian emosi perlawanan atau ketidakpuasan terhadap kondisi realitas sekarang. Dan yang keempat adalah mengambil sikap kita memilih diam ataupun melakukan perlawanan. Tapi notice teman-teman bahwasanya perlawanan di sini datang dalam berbagai bentuk. Yang saya sebutkan tadi, ada secara jelas, ada yang secara tersirat. Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa teman-teman bahwasanya ada karya-karya sastra itu yang di dalamnya itu secara potret penggambaran itu menggambarkan kondisi realitas sosial mereka. Nah, karya yang pertama itu ada dari karya Taufik Ismail yang berjudul Tirani dan Benteng. Nah, ini buku berisi kumpulan puisi yang lahir dari kegelisahan Taufik Ismail, yang dimana dalam penggambaran itu masyarakat pada saat itu dia mengalami pembungkaman ekspresi atau kebebasan berpendapat mereka itu dibatasi. Yang kedua ada karya dari W.S. Rendra, seorang sastrawan yang sangat masyhur. Dalam karyanya Potret Pembangunan dalam Puisi. Jadi karyanya ini lahir pada saat Orba, yang dimana menurut W.S. Rendra pada masa Orba itu pemerintahan sangat-sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil. Banyak penindasan yang dilakukan dengan dalih pembangunan nasional. Kemudian karya yang ketiga ada dari karya monumental Bumi Manusia, karyanya Pak Pram atau Pramudia Anantatur. Nah, Pak Pram ini menggambarkan kondisi realitas sosial yang terjadi pada masa penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh Belanda pada masa penjajahan kepada orang-orang pribumi. Nah, terus ada karya Saman, yaitu karya dari Ayu Utami. Nah, karya Ayu Utami ini lahir pada setelah masa Orba atau masa reformasi, yang dimana pada masa itu pembatasan atau kebebasan berekspresi khususnya pada perempuan itu sangat dibatasi. Nah, maka ini buku Saman hadir sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan gender, khususnya perjuangan feminisme atau perjuangan dari perempuan. Nah, subjudul yang ketiga teman-teman, fungsi sastra dalam membangun kesadaran dan perubahan sosial. Nah, yang pertama, peran empatik dalam karya sastra.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sastra itu menumbuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami realitas kondisi sosial. Jadi, kan yang menuangkan gagasan dan ide itu adalah pengarang. Dan yang membaca inilah yang merasa terbantu, merasa memahami juga, turut merasakan penderitaan orang lain. Jadi karya sastra ini menuntun kita untuk lebih peka terhadap realitas sosial yang terjadi, baik yang kita alami sendiri ataupun orang lain. Dan yang kedua, ada fungsi sebagai wadah kritik sosial. Nah, karya sastra yang baik ini teman-teman selalu menyisakan ruang dalam karyanya itu berisikan narasi-narasi yang mengandung unsur kritik. Jadi kan jadi kan ini perlawanan. Jadi perlawanan inilah kritik inilah bentuk perlawanan dari pengarang ataupun pembaca dari karya sastra. Yang dimana kritik ini tidak sebatas dengan protes-protes semata teman-teman, akan tetapi kritik ini menjadi ajakan moral dan perenungan yang mendalam atas kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Nah, itulah pembahasan mengenai sastra sebagai media kesadaran dan media perlawanan sosial. Ada beberapa yang bisa saya simpulkan teman-teman, dan menurut saya inilah yang penting kita ketahui. Jadi yang pertama itu, sastra adalah cerminan kehidupan pengarang dan realitas masyarakat. Yang kedua, melalui bahasa, sastra itu menyampaikan kritik, pandangan, dan harapan perubahan sosial. Yang ketiga, karya sastra menjadi alat perlawanan sosial terhadap penindasan dan ketidakadilan. Yang keempat, fungsi utama sastra itu adalah mengunggah empati, menumbuhkan pandangan kritis, dan mendorong tindakan dan gerakan sosial. Yang dimana teman-teman, semua hal ini yang saya tadi bahas, tujuan akhirnya adalah menumbuhkan kesadaran menuju masyarakat yang adil dan manusiawi, yang dimana hak-hak segala manusia itu bisa ditepati dan tidak dikomersialisasi. Jadi teman-teman, itulah pembahasan yang bisa sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.